Melemahnya nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian publik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selama ini, dolar Amerika Serikat masih menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional dan sistem keuangan dunia. Per 11 Juli 2026 pagi, satu dolar Amerika Serikat di kisaran 18.080 rupiah. Di tengah tekanan dolar, muncul wacana untuk mendorong penggunaan transaksi non-dolar sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Muhammad Agung Adi Mangilop, menjelaskan jika transaksi non-dolar sebenarnya bukan hal yang baru. Hal itu sudah dilakukan oleh negara Eropa sendiri yang menggunakan mata uangnya sendiri bernama euro. Jadi isu mengenai transaksi non-dolar ini memang mengemuka terutama ketika terjadi perang antara Iran dan dengan Amerika Amerika Serikat. dan Israel. Iya. Ketika biaya-biaya yang dipengaruhi oleh energi dunia itu menjadi gonjang-ganjing lah istilahnya. Iya, ya. betul. Nah, jadi transaksi non-dolar ini sebenarnya sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu. Misalnya ada euro, Iya, betul. di Eropa sudah menyatukan diri untuk menggunakan mata uang tersendiri. Iya, betul. Di wilayah ASEAN juga pernah ada diskusi untuk melakukan inisiasi dalam local currency transaction di wilayah ASEAN. Namun sayangnya belum sampai pada suatu kebijakan yang pasti. Iya. Nah, jadi transaksi non-dolar ini menjadi sangat menarik akhir-akhir ini, ya, karena dilihat bahwa dolar ini ternyata rentan juga. Agung menyebut penerapan transaksi non-dolar sudah mulai diwacanakan di ASEAN melalui skema Local Currency Transaction atau LCT, seperti kerjasama Indonesia dengan Malaysia dan Thailand. Skema itu mendorong transaksi ekspor dan impor dilakukan menggunakan mata uang masing-masing negara, sehingga dapat mengurangi tekanan akibat fluktuasi dolar. Meski demikian, implementasi transaksi non-dolar masih tergolong terbatas. Saat ini sekitar 95% transaksi global masih menggunakan dolar, sementara transaksi berbasis mata uang lokal baru mencapai sekitar 5%. Kondisi itu menunjukkan jika transisi menuju transaksi non-dolar masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dominasi dolar, kebiasaan pelaku usaha, hingga kesiapan sistem keuangan. Jadi memang ada tantangan yang besar bagi pelaku usaha di Indonesia dan juga pemerintah. Betul. Jadi karena ini adalah hal yang baru. Sementara pelaku usaha tentu sudah membangun sistem yang mungkin sudah puluhan tahun, dan itu menggunakan dolar. Nah, ini perlu ada literasi, perlu ada diskusi, kemudian perlu ada dukungan kebijakan dari pemerintah juga, sehingga local currency transaction ini bisa diterapkan. Betul. Ya. Karena memang dari sisi pelaku usaha tentu sudah mengeluarkan biaya untuk menerapkan sistem keuangan mereka menggunakan dolar. Dan untuk membaliknya tentu ada biaya lagi. Nah, itu yang perlu dimitigasi sebenarnya. Agung menambahkan, penerapan transaksi non-dolar memberikan berbagai manfaat, terutama dalam meningkatkan resiliensi ekonomi dan mengurangi tekanan terhadap anggaran negara. Di sisi lain, pelaku usaha seperti eksportir, importir, hingga produsen menjadi pihak yang paling terdampak sekaligus berpotensi mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Namun Agung mengingatkan, perubahan sistem transaksi membutuhkan dukungan kebijakan, literasi, serta insentif dari pemerintah agar dapat diimplementasikan secara optimal. Di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, transaksi non-dolar dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Dari Indonesia pun dinilai memiliki peluang besar untuk memperluas kerjasama dengan berbagai negara, mengingat posisi strategis sebagai produsen komoditas unggulan.
Andrea Ririn Karida, Udhas TV.